Dimanapun saudara berada, salam sejahtera. Saya percaya pagi hari ini adalah pagi sukacita untuk kita tetap semangat, rindu untuk mencari Tuhan. Amin saudara. Di dalam firman Tuhan Kolose 4 ayat yang kedua mengingatkan kepada kita, bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Saya percaya ketekunan, kesetiaan adalah menjadi bagian hidup kita. Tidak hanya di dalam iman percaya kita butuh tekun dan setia, tapi dalam mencari Tuhan, situasi apapun juga tidak menghalangi kita untuk tetap tekun, setia dalam doa dan berjaga sambil marah-marah, bukan, sambil mengucap syukur. Nah saudara, biarlah pagi hari ini kita siapkan hosti, anggur, karena pagi hari ini adalah minggu yang pertama. Begitu cepat kita meninggalkan bulan Agustus dan kita sudah ada di bulan September. Betul, memang kita ada dalam percepatan waktu Tuhan. Dan Tuhan izinkan ini semuanya terjadi agar kita juga terus berbenah hati, berbenah diri, berbersih hati. Agar segala sesuatu Tuhan izinkan kita mengerti dan mengenal Allah lebih benar. Nah saudara yang kekasih, firman ingatkan kita di dalam 1 Tesalonika 4 juga. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Udah gak ada lagi berbuat cemar. Yang adalah kekudusan dan kekudusan. Tanpa kekudusan kita tidak akan melihat kemuliaan Tuhan. Ayo kembali kepada kekudusan Tuhan. Waktunya sudah tinggal dikit. Tinggalkan yang tidak kudus. Dalam nama Yesus putuskan hal-hal yang tidak kudus. Yuk kita berbenah hati, berbenah diri. Hidup kudus di dalam Tuhan. Berapa lama lagi kita hidup? Berapa lama lagi? Tidak lama lagi. Tuhan akan datang. Dan Tuhan bisa panggil mendadak. Dan Tuhan juga bisa datang secepatnya. Oleh sebab itu firman ingatkan kita. Bukan untuk melakukan yang cemar. Tapi melakukan yang kudus. Dan di dalam ayat yang ke-11. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan. Untuk hidup tenang. Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri. Dan bekerja dengan tangan. Seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Nah saudara, dalam ayat yang ke-11 di dalam 1 Tesalonika 4 ini, biarlah mengingatkan kepada kita dan anggaplah sebagai kehormatan untuk hidup tenang. Kalau kita tidak kudus, kita tidak akan tenang. Was-was, hati kita was-was, hati kita gak tenang. Tapi kalau kita hidup kudus dengan mengucap syukur, kita bisa mengurus persoalan-persoalan sendiri. Saya percaya pagi hari ini tidak ada yang lepas dari persoalan. Tetapi kita bisa lewati segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadamu. Mari kita semua bangkit berdiri dan kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertolongan dan keselamatan kita dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan yang tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Terimalah salam sejahtera dari Allah Bapa yang Maha Kasih dan Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita dan Roh Kudus penghibur sejati memenuhi saudara-saudara. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan. Engkau masih memberikan kami nafas. Kami bersyukur berterima kasih. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk memuji, menyembah. Kami bersyukur berterima kasih. Engkau tetap mengingatkan kami lewat firman-Mu untuk tidak melakukan yang cemar, untuk kembali melakukan yang kudus Tuhan, agar hidup kami berkenan kepadamu, agar hidup kami berguna, agar hidup kami tidak percuma, agar kami juga boleh menyelesaikan amanat agung, melakukan Tuhan, mengabarkan kabar baik. Oh Tuhan, sementara yang kami dengar semua yang tidak baik, tetapi dari mulut kami untuk kami menyampaikan kabar yang baik, kabar keselamatan yang dari Tuhan.
Terima kasih Tuhan, turunkan pengurapan-Mu atas hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini, bahkan seluruhnya dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau juga ada dalam rumah tangga kami, Engkau juga ada dalam perjalanan kami. Kami percaya di mana suara ini didengar, Engkau juga memberikan Tuhan damai sejahtera-Mu, keselamatan yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau masih ada kuasa iblis setan roh jahat yang hendak mengganggu, kami satukan hati dalam nama Yesus, kami usir keluar. Darah Yesus menguduskan, tutup bungkus kami semua dalam kuasa darah-Mu Tuhan, sehingga tidak ada lagi penularan-penularan, tidak ada lagi penyakit-penyakit, karena firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi hari ini kuasa-Mu bekerja atas hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini boleh menjadi pagi berkat, karena kami boleh menyatu dengan tubuh dan darah Yesus yang mendatangkan kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami akan mulai ibadah pagi hari ini. Berkati kami semuanya yang telah kami persiapkan, seluruh persembahan hanya kepadamu Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan bagimu. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami buka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang siap memuji, semua yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Biarlah puji-pujian kita menyenangkan hati Tuhan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasih dalam Tuhan. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan saya percaya kalau kita boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang ke-9 di tahun 2021. Dan kita tetap terus bersyukur dengan apapun yang sedang terjadi, dengan apapun yang sedang kita alami. Karena kita tetap percaya Tuhan Yesus tetap pegang kendali dan berdaulat atas hidup kita. 3 bulan lagi kurang lebih kita akan meninggalkan tahun 2021. Dengan keadaan yang mungkin belum menentu, tetapi kita mau tetap percaya bahwa Tuhan Yesus tetap setia di dalam kehidupan kita. Mari kita mau siapkan hati, pikiran kita, jiwa kita untuk sama-sama kita mau menyembah dan meninggikan nama Tuhan. Agar pujian kita dapat menyenangkan hati Tuhan dan jiwa kita bergairah untuk selalu memuji dan menyembah nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau baik bagi kami. Haleluya. Kami bersyukur Kau selalu baik dan Kau selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Inilah penyembahan kami, pujian kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih Yesus Tuhan. Kami bersyukur sebab kami tahu Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan kami. Apapun musim kehidupan kami, Kau selalu setia bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Oh,
Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia. Oh, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Mari pada hari ini, apapun yang sedang kita alami, mungkin kita merasa sendiri, mungkin merasa gak mampu untuk menghadapi setiap persoalan hidup dan tantangan hidup kita. Tapi ingat, ada satu pribadi yang selalu setia. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Dia tetap setia bersama dengan kita. Dia mengerti setiap tetesan air mata kita. Dialah Tuhan kita, Tuhan Yesus yang selalu setia. Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa, Dia mengerti setiap bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Mari sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan Yesus setia. Dia sahabat kita. Dalam segala susahku, selalu menghiburku. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Walau badai mengamuk dan gelombang menerjang, Tuhan Yesus setia. Dia selalu setia.
Terima kasih Tuhan. Kau selalu setia, Kau selalu setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau selalu setia dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, apapun keadaan kami, apapun kondisi kami punya Engkau yang selalu setia dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Dialah segalanya. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Dia menyediakan apa yang kita perlukan, yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sekali lagi dengan segenap hati sama-sama katakan, Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Dia setia, Dia selalu setia dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia,
Kau setia, sebab kita punya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, sama-sama katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang besar dalam hidup kami. Dan kami bersepakat dengan iman kami bahwa kemenangan ada bersama dengan kami. Sebab Engkau Bapa yang setia, sebab Engkau Allah yang setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk 8 bulan yang sudah kami lewati. Masih ada 3-4 bulan ke depan yang harus kami lewati di tahun 2021. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu, sebab kami percaya aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar melebihi setiap persoalan hidup, melebihi setiap ketakutanku, melebihi setiap pergumulanku. Dan kami percaya Tuhan, sebab bagi-Mu tidak ada yang mustahil. Dengan iman kami mau menjalani kehidupan kami bersama dengan-Mu Bapa. Sebab Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami, dan kehendak-Mu lah yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Ajar terus kami untuk mengerti apa yang harus kami lakukan dalam hidup kami, agar hidup kami seturut dengan kehendak-Mu dan semakin serupa dan segambar dengan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau sebentar kami akan mendengarkan isi hati-Mu, berkati hamba-Mu Tuhan, agar apapun yang hamba-Mu sampaikan itu seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kelanjutan ibadah kami ke dalam kehendak-Mu ya Bapa. Biar kehendak-Mu yang terjadi dan terbaik dalam hidup kami. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati, pikiran kita, jiwa kita untuk sama-sama kita menerima berkat firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Ibu Bapak yang kekasih dalam Tuhan, satu anugerah kalau kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama ada di dalam firman Tuhan. Sesungguhnya firman Tuhan itulah kekuatan kita, dan firman Tuhan itulah yang kita perlukan sehari-hari. Tanpa firman Tuhan kita tidak akan kuat, dan kita tidak tahu apa yang Tuhan mau bicara untuk ke depannya. Dan kita tidak tahu jalan apa yang harus kita lakukan.
Saudara yang kekasih, biarlah pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa manusia sendiri itu tidak berkuasa atas dirinya. Kalau minggu yang lalu Tuhan telah panggil pulang kakak saya, cici saya tercinta, Ibu PDM Hana Tomasoa, dengan cara mendadak. Di situ kami bukan baru, tetapi kami lebih menyadari bahwa manusia tidak berkuasa atas dirinya. Dan disitulah kami belajar dan Tuhan meneguhkan pula apa arti kedaulatan Tuhan atas kehidupan manusia. Saudara, kakak saya meninggal bukan karena COVID, tidak, tetapi operasi usus besar. Dan pasca operasi keadaannya semakin membaik. Dan 17 Agustus, 18 Agustus semakin membaik dan membaik. Alat-alat sudah dicopot dan sudah mulai minum atau makan bubur cair dan membaik. Dan tanggal 19-nya keadaannya ngedrop, tensinya turun tidak terkejar. Dan akhirnya berpulanglah kakak saya ke surga. Dan setelah ditanya dokter kenapa, ya dokter sendiri juga tidak bisa memberi jawaban yang pasti. Ya mungkin akibat dari operasinya itu sendiri. Tapi di situ kita belajar bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Dan manusia sendiri begitu sudah diupayakan, apapun diupayakan, ya, ngedrop, diupayakan tambah oksigen secara khusus otomatis oksigen yang tidak keluar yang ya ibarat kata bahasa Jawanya tuh digerojok ya sampai sedemikian rupa dan terakhir sampai di ventilator lewat mulutnya, tapi juga tidak kekejar. Nah, firman ingatkan kita di dalam Yeremia 10 ayat 23. Sama-sama kita baca Yeremia pasal 10 ayat 23. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Firman Tuhan tidak pernah salah. Firman Tuhan mengingatkan kita, makanya saudara kalau tidak baca firman Tuhan, dari mana saudara bisa tahu bahwa ini keadaan begini dan ini begitu. Bahwa Tuhan ingatkan, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa menentukan jalannya. Sudah diupayakan demikian rupa tapi pun tidak berkuasa. Bahkan saya dengar dari teman-teman yang lain, ya teman yang lain berhubungan dengan pandemik ini banyak juga yang meninggal. Sudah diupayakan suntikan yang paling mahal pun mereka tetap meninggal. Ya, orang-orang yang lain tetap meninggal. Bahwa manusia tidak berkuasa atas dirinya. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kalau hari ini adalah hari Minggu yang pertama di bulan September, begitu cepat waktu berlalu karena kita hidup di dalam percepatan waktu yang Tuhan. Saya bersyukur berterima kasih dengan masa pandemik, bukan bersyukur terima kasih pandemiknya, tetapi dengan keadaan pandemik ini Tuhan mengingatkan setiap kita, ayo sadar, eling, ingat kembali ke jalan yang benar, sudah jangan lakukan dosa lagi. Karena manusia pun tidak berkuasa menentukan langkahnya. Kita sering nyanyi, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Jadi Tuhan yang menetapkan langkah kita. Manusia sendiri itu tidak berkuasa. Coba kita pahami ayat ini. Yeremia dia menangis dengan bangsanya yang dijajah. Yerusalem dijajah oleh Babel waktu itu. Yeremia menangisi bangsanya sehingga firman ini ada di dalam Yeremia 10:23 bahwa Yeremia menyatakan Tuhan tidak berkuasa
atas manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya. Kita berterima kasih kepada Nabi Yeremia, saudara. Ya, kita nggak usah pelajari lagi sejarah bagaimana manusia berkuasa atau tidak berkuasa. Anggap saja sekarang Kabul, Afghanistan ya, dikuasai oleh Taliban. Mungkin seperti itu keadaannya waktu Yerusalem dikuasai Babel. Sehingga rakyatnya kocar-kacir, dibuang di sana, dibuang di sini. Ya, dan Yeremia menangisi bangsanya. Saya membayangkan, jangan-jangan seperti Afghanistan. Ya, Kabul yang dikuasai oleh Taliban. Nah, Yeremia menangisi bangsanya. Sehingga kalau saudara baca di ayat di Fatsal yang ke-10, bangsa itu mendirikan berhala dan lain sebagainya. Akibat dari berhala yang didirikan, patung-patung yang didirikan itu ya, membuat Yeremia sedih. Dan kota Yerusalem, bangsa Yehuda itu dijajah oleh Babel. Ya. Sehingga kocar-kacirlah bangsa itu. Nah, saudara, menyembah berhala merupakan lawan daripada mengasihi Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, mungkin kita katakan, aku enggak menyembah patung, Bu, aku enggak menyembah berhala. Ya. Segala sesuatu yang melebihi kasih kita kepada Tuhan, segala sesuatu yang menggantikan kita kepada Tuhan, itu merupakan berhala kita. Ya. Karena merupakan hal yang sangat penting bagi orang percaya untuk menempatkan Tuhan sebagai prioritas utama dalam kehidupan. Supaya kita tidak terjebak memberhalakan mamon, supaya kita tidak terjebak memberhalakan hal-hal yang lain. Hobi kita mungkin, pekerjaan kita mungkin, ya, yang melebihi mengasihi Tuhan Yesus. Kita tidak memprioritaskan Tuhan. Ingat saudara, kalau Tuhan izinkan masa pandemik itu sebagai koreksi bagi kita. Saat benda-benda yang tertentu, kekuasaan yang tertentu, filsafat dan pola hidup yang tertentu, atau manusia lebih mementingkan yang tertentu seperti itu, lebih mementingkan itu daripada Tuhan Yesus, maka kita sudah jatuh dalam penyembahan berhala. Hati-hati saudara, oleh sebab itu kita diingatkan pada pagi hari ini bahwa manusia tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Dan Yakobus pasal 4 ayat yang ke-14. Di perjanjian baru diibaratkan manusia itu seperti apa. Sedang kamu tidak tahu, nanti saudara baca ayat sebelum dan sesudahnya. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Benar atau tidak? Benar banget. Firman Tuhan tidak ada yang salah. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apa arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saya masih terbayang dan terkenang dengan kakak saya yang baru meninggal. Segitu cepatnya ya. Padahal kemarin baru ke rumah saya bulan lalu atau sebelum Covid itu baru pergi. Kami berdua pulang ke Jawa, ya, baru pergi dan kami sering bertelepon. Kok segitu cepatnya ya? Nah, Yakobus 4 ayat 14 katakan bahwa manusia itu sama seperti uap. Saudara mungkin kalau rebus air itu mendidih dan ada uapnya. Dan uapnya setelah menguap hilang begitu saja. Itulah kehidupan manusia. Sehingga firman ingatkan pagi hari ini, kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Dan kalau kamu gak tahu apa arti hidupmu, sayang sekali. Coba tanya pada diri sendiri, apa arti hidupmu? Apakah kita memberhalakan pekerjaan kita? Apakah kita sudah kembali ke jalan yang benar? Apakah kita ada di posisi yang benar? Jangankan waktu dan menyembah kita dan doa kita dan baca Alkitab itu digantikan dengan kerepotan-kerepotan kerja. Loh Bu, kan butuh uang, betul.
butuh uang. Tetapi uang bukan segalanya. Memang segalanya butuh uang, tapi uang bukan segalanya. Buktinya kalau meninggal 1 peser pun, 1 rupiah pun tidak terbawa. Apa arti hidupmu? Coba kita pahami apa arti hidup kita. Ya. Di dalam Yeremia, nanti saudara baca sendiri di dalam Yeremia pasal 9, perikopnya itu mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Saudara nanti cari sendiri di rumah, ya. Mengenal Allah adalah kebahagiaan manusia. Jadi kalau kita belum tahu arti hidup kita sendiri, bagaimana kita akan menerjemahkan kepada orang-orang apa arti hidup ini? Yakobus ingatkan bahwa hidup ini seperti uap. Hidupmu sama seperti uap. Udah gak berkuasa atas hidup sendiri. Hidup sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Nah saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ya, biarlah firman Tuhan pagi hari ini memberi pencerahan bagi kita. Ya, sucikan, kuduskan setiap kita. Hingga kita boleh menerima firman Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Ya, mengerti Tuhan dengan benar. Lalu Bu, mungkin saudara katakan, kalau kita sudah gak berkuasa atas diri kita. Kalau hidup itu seperti uap, lalu bagaimana kita menyikapi hidup ini? Nah Tuhan sangat sayang kepada kita. Hiduplah dalam berkat Allah. Ya. Hiduplah dalam berkat Allah. Kalau saya katakan berkat bukan konotasinya hanya materi. Kalau saya katakan berkat bukan konotasinya hanya uang. Tidak. Bahwa Tuhan sangat sayang kepada kita. Tuhan mau dari setiap kita untuk kita hidup dalam berkat Allah. Allah kita adalah Allah yang rindu memberkati anak-anaknya. Ini kerinduan daripada Tuhan. Cuma terkadang gak nyambung karena Allah itu kudus. Kitanya gak kudus jadi gak nyambung. Tapi kerinduan Allah sendiri adalah Allah kita adalah Allah yang rindu memberkati anak-anaknya. Yang jadi masalah adalah sering anak-anaknya yang tidak merindukan dia. Allah rindu memberkati tapi anak-anaknya gak merindukan dia. Jalan sekarapnya sendiri, dikasih tahu petunjuk lewat firman Tuhan gak mau dibaca. Dikasih tahu petunjuk lewat hamba-hamba Tuhan, lewat khotbah, lewat apapun juga tidak mau dilaksanakan. Dikasih tahu, dilaksanakan sebentar, tidak mau tekun. Tekun tuh artinya mau keadaan baik dilaksanakan, mau keadaan tidak baik tetap dilaksanakan. Belajar tekun. Penting sekali dalam segala hal apapun juga. Dalam hal pekerjaan, setia dengan perkara kecil, Tuhan memberikan perkara besar. Tekun atau setia ini miliki saudara. Didik kepada anak cucumu untuk tekun, untuk setia kepada Tuhan dalam situasi kondisi apapun juga. Ya. Jadi Allah kita adalah Allah yang rindu memberkati anak-anaknya. Biarlah kita juga rindu kepada Allah. Miliki hati yang rindu. Kok rindu sih Bu? Caranya gimana? Ya. Kalau kita cek and recheck diri sendiri. Aduh kapan ya kita bisa ibadah lagi, itu rindu, ibadah tatap muka. Aduh kapan ya ini doa, rindu untuk berdoa. Ini gereja sediakan fasilitas untuk doa, yang doa datang cuma segitu. Coba punya hati kerinduan untuk doa. Tapi saya di rumah doa, iya betul. Tapi kalau dengan disiplin, dengan hati yang rindu itu ketahuan. Tadi kan saya katakan coba recheck, check and recheck. Ya, gereja menyediakan fasilitas ibadah wanita. Gereja menyediakan fasilitas kalau doa pagi nggak bisa, ada doa siang. Miliki hati yang rindu. Dan saya sekarang melihat viewers yang buka ibadah, ya, yang buka hari Minggu menurun.
berarti tidak ada kerinduan untuk ibadah. Tidak ada kerinduan untuk berjumpa dengan Allah. Padahal Tuhan sendiri rindu mencurahkan berkat-berkatnya kepada kita. Kita hidup dan di dalam berkat Allah. Ingat saudara, manusia tidak berkuasa atas dirinya sendiri. Dan hidup manusia seperti uap. Bentar ada, bentar bisa hilang. Hati-hati. Saudara manusia kan sama seperti saya. Saya juga manusia. Ya. Oleh sebab itu yuk kembalikan. Setelah hati kita rindu, belajar taat, belajar setia sampai Tuhan panggil. Belajar setia sampai Tuhan datang. Belajar tekun, lakukan firman Tuhan. Allah yang kita sembah, Allah yang rindu memberkati kita. Kita tahu bahwa hidup kita ini kita sendiri aja nggak berkuasa atas hidup kita sendiri. Hidup kita manusia ini seperti uap, sebentar nggak ada. Dan kita mau mengenal Tuhan dengan benar, yaitu Allah rindu untuk memberkati kita, untuk kita hidup dalam berkat-berkat Allah. Bagaimana hidup dalam berkat Allah? Firman Tuhan pagi hari ini memberi petunjuk kepada kita di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat yang ke-20. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-20 sampai 25 kita akan baca secara silih berganti. Nanti Iman akan membantu saya untuk membacanya. Keluaran pasal 23 ayat yang ke-20. Ya. Saudara, firman Tuhan memberi petunjuk kepada kita. Firman Tuhan tidak cuma ngomong bahwa manusia enggak berkuasa, lalu ngapain? Manusia seperti uap, lalu kita harus bagaimana? Tapi firman Tuhan pagi hari ini memberi petunjuk kepada kita. Ingat sekarang kita udah bulan September. Kapan pandemik akan berakhir kita nggak tahu. Setelah pandemik COVID ada apa lagi? Mau alfa kayak mau delta mau apa? Ingat, mau delta, mau gamma, mau segala macam virusnya yang kejam kayak apa juga. Ingat, kita punya Allah, alfa dan omega. Dia yang awal, dia yang akhir. Virusnya mau ngapain? Tetap katakan darah Yesus lebih berkuasa. Amin. Bila sebentar juga kita akan menyatu dalam tubuh dan darah Yesus di dalam perjamuan kudus. Pastikan dirimu ada di dalam kekuasaan Allah. Kalau manusia tidak berkuasa atas dirinya, Tuhan yang berkuasa atas diri kita. Dalam Keluaran pasal 23 ayat yang ke-20 saya akan bacakan. Sesungguhnya aku, yaitu Tuhan, mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. 21. Jagalah dirimu di hadapannya dan dengarkanlah perkataannya. Janganlah engkau mendurhaka kepadanya, sebab pelanggaranmu tidak akan diampuninya, sebab namaku ada di dalam dia. 22. Tetapi jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. 23. Sebab malaikatku akan berjalan di depanmu dan membawa engkau kepada orang Amori, orang Het, orang Feris, orang Kanaan, orang Hewi, dan orang Yebus. Dan aku akan melenyapkan mereka. 25 sama-sama kita. 24. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah huruf kecil. Ya. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka. Tetapi haruslah engkau memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan mereka. Dan tugu-tugu berhala mereka haruslah kau remukkan sama sekali. 25 sama-sama. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan
Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, saudara. Nah, firman Tuhan pagi hari ini memberi petunjuk kepada kita. Kalau kita menyadari bahwa kita sendiri tidak berkuasa atas diri kita, manusia tidak berkuasa atas dirinya, dan hidup ini seperti uap, sedangkan kita hidup di dalam percepatan waktunya Tuhan, maka pagi hari ini atau malam hari ini di mana suara ini bisa didengar, Allah rindu akan memberkati kita untuk kita hidup dalam berkat Allah. Kita akan belajar dari kebenaran-kebenaran firman Tuhan pada hari ini, bahwa bagaimana kita hidup dalam berkat Allah. Firman Tuhan di dalam ayat 21 mengingatkan kepada kita. Di dalam ayat 21 kita baca, di dalam ayat 21 tadi yang sudah kita baca, bagaimana kita hidup dalam berkat Allah. Poin yang pertama yang saya dapatkan, jagalah dirimu. Nah, ya, firman Allah ingatkan kepada kita harus menjaga diri dengan baik. Jagalah dirimu. Bagaimana supaya hidup dalam berkat Allah? Supaya kita harus menjaga diri kita dengan hidup seturut firman, mendengarkan firman Tuhan, dan jangan mendurhakakan Tuhan Yesus. Jadi firman Allah memberi jalan, memberi petunjuk. Kita sudah dengar, tinggal kita lakukan adalah bagian kita. Kalau kita mau hidup di dalam berkat Allah, poin yang pertama harus menjaga diri kita dengan baik. Jangan kita mudah terpengaruh dengan hal-hal yang seolah-olah mungkin kelihatan, ibu kan saya lagi butuh uang, Bu. Ya. Tetapi itu bukan dengan cara yang berkenan. Sabarlah, ya. Sabar dengan waktunya Tuhan. Memang kita butuh uang, tetapi uang bukan segalanya. Memang segalanya pakai uang, tapi uang bukan segalanya. Kalau saudara meninggal juga 1 rupiah pun tidak dibawa. Kalau pagi hari ini firman ingatkan, bagaimana kita hidup dalam berkat Allah. Firman mengingatkan kepada kita di ayat 21, kita harus menjaga diri kita dengan baik agar perkenaan Tuhan ada. Lalu poin yang kedua ada di ayat 22, bagaimana kalau kita mau hidup di dalam berkat Allah, yaitu jikalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan melakukan segala yang kufirmankan, maka aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Bagaimana kurang enak, saudara? Saudara gak usah sewa tentara, saudara gak usah sewa bodyguard, ya, saudara gak usah keluar biaya untuk pasang orang lah, ya, dan segala macam. Dikatakan bahwa kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya. Masalahnya terkadang kita mendengarkan firman Tuhan cuek bebek. Udah denger pleng hilang, lupa lagi nggak ingat. Ya. Tapi kalau kita pakai kata sungguh-sungguh ini di dalam kehidupan kita, ya, janji firman Tuhan pasti kita genapi, pasti Tuhan genapi. Ya, jika engkau sungguh-sungguh mendengarkan perkataannya dan cuman bukan dengar doang, melakukan segala yang kufirmankan. Sudah belum? Gak usah kita jawab, hanya saudara dan Tuhan yang tahu. Sudahkah kita melakukan firman Tuhan? Ya. Ada perlindungan apa? Tuhan mengcover dari musuh-musuh. Musuh kita mungkin bukan, saya gak punya musuh, Bu, saya orang baik, Bu, saya gak punya lawan, Bu, saya orang baik. Betul, musuh yang di udara ini, setan-setan, iblis-iblis, ayo siapa? Siapa yang membelain kita? Sehingga perkataan ini ada, maka aku yaitu Allah kita akan memusuhi musuhmu. Saya pun sekarang jadi gak pernah takut, saudara.
Kalau ada orang musuhin saya cuma berdoa, Tuhan ampuni dia Tuhan. Dia gak tahu apa yang dia perbuat. Doanya niru Tuhan Yesus, siapa lagi yang teladan kita kan itu Tuhan Yesus. Ya, kalau orang memusuhi saya, ada firman-Nya. Jadi hati-hati memusuhi hamba Tuhan. Ayo, siapa yang musuhin hamba Tuhan? Ya, bertobat. Ayo, siapa yang memusuhi anak-anak Tuhan? Sadar. Ya. Aku akan memusuhi musuhmu dan melawan lawanmu. Ya, kalau ada orang ngelawan kita, udahlah, bukannya kita diam itu kalah, enggak. Saya diamin aja udah terserah lu lah. Dalam segala hal itu Tuhan tahu. Apa yang kita katakan, apa yang kita kerjakan, Tuhan itu maha tahu. Sehingga perkataan Tuhan, makanya saudara gak baca firman, dari mana saudara tahu. Ya. Bagaimana kita hidup dalam berkat Tuhan, tadi saya sudah katakan, Tuhan rindu untuk memberkati anak-anaknya. Masalahnya karena kita yang gak rindu. Cuman doanya minta Tuhan berkat, berkatnya dalam konotasi uang. Minta Tuhan berkati, tidak. Ya. Perlindungan, penjagaan. Kalau kita masih hidup hari ini, itu mujizat loh saudara. Karena di seputar kita itu udaranya udara virus. Di mana kita pergi banyak virus. Kita mau ke sono virus, mau ke sini virus, sehingga pemerintah mengeluarkan larangan bukan 3M lagi, udah 5M sekarang. Pakai masker, cuci tangan, menjauhi kerumunan. Ya. Udah nggak boleh lagi, karena mengapa? Pemerintah mau supaya kita nggak tertular. Nah, bagaimana kita bisa hidup dalam berkat Tuhan? Poin yang pertama kita, jaga diri kita baik-baik. Kalau pemerintah nambahin, bukan jaga diri kita, juga kita menjaga orang lain. Kalau OTG, apa saudara tahu? OTG itu orang tanpa gejala, kayaknya sehat. Nah begitu saudara lupa pakai masker, dia lupa cos ngomong. Nah dropletnya kena ke kita. Ya, mau varian Delta kayak varian Gamma, jangan takut. Tuhan kita Alfa dan Omega. Amin. Allah kita berkuasa, Allah kita besar, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus bahwa aku punya Allah yang besar. Ya. Poin yang kedua, harus sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Harus dengan sungguh-sungguh. Garis bawahi kata sungguh-sungguh. Udah gak ada kata lain. Taat, setia, lakukan firman Tuhan. Sungguh-sungguh. Gak main-main lagi. Lalu yang ketiga, bagaimana kita hidup dalam berkat Tuhan. Dalam berkat Allah. Di dalam ayat yang ke-24. Petunjuk firman Tuhan katakan, jangan engkau sujud menyembah kepada Allah mereka atau beribadah kepadanya, Allah dalam huruf kecil, ya. Dan janganlah engkau meniru perbuatan mereka, tetapi engkau harus memusnahkan sama sekali patung-patung berhala buatan manusia, tugu-tugu berhala, mereka haruslah kau remukan sama sekali. Nah ini saudara, yang Tuhan ingatkan kepada kita bahwa memusnahkan patung-patung. Di rumah udah gak ada patung Bu, saya kan gak sembahyang patung. Tapi dikatakan juga kamu jangan meniru perbuatan mereka. Lah kalau mereka masih menyembah berhala, mereka masih pakai tradisional, ya segala atributnya berhala, masih pakai tanggal, masih pakai hari, masih pakai apa dengan cara-cara atribut mereka. Firman pagi hari ini ingatkan, dengar saudara, firman ingatkan kita, jangan engkau meniru perbuatan mereka. Tegas, bahasa Indonesia jelas. Tinggal sekarang di mana posisi saudara. Tinggal sekarang bagaimana saudara menyikapi.
Tinggal sekarang bagaimana saudara mengambil keputusan. Iya Bu, itu Bu supaya enteng jodoh, itu supaya laris, ini supaya bagus, supaya hari baik. Hari baik semua dari Tuhan. Ya. Kita menjadi besar bukan karena kuat gagah kita. Tuhan yang menentukan. Sampai pun pengkhotbah katakan, kita bisa makan saja itu karena perbuatan Tuhan. Enggak semuanya orang bisa makan, saudara. Bukan karena enggak punya uang, tidak. Punya uang banyak enggak bisa makan. Saya punya teman jauh di sana. Dia orang kaya, kalau makan masih pakai ditimbang. Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu, enggak boleh makan ini. Akhirnya setelah dia cangkok ginjal, dia bilang gua dari kecil susah, udah kerja sekarang udah ya berhasil. Cangkoknya di Guangzhou di Cina. Ya. Udahlah, gua mau makan, habis cangkok loh saudara. Pengen banget sate, masa ya nggak boleh? Dia panggil tukang sate, bakarin, nongkrongin, hidupnya pakai suster loh untuk ditimbang, makannya diawasi, obatnya karena pasca operasi cangkok ginjal. Habis berapa? 200 tusuk saudara, 200 tusuk sate. Lalu susternya bilang, Bapak hati-hati Pak, itu kan makan ditimbang gini-gini. Sudah lu tahu apa? Gua kepengen makan sate, 200 tusuk saudara. Pulang sana, susternya dipecat. Nah saudara, kalau kita masih bisa makan baik, semua karena anugerah Tuhan, amin. Bukan makan enggak karena enggak punya uang enggak makan, tidak. Ya saya yakin dan percaya kita semua diberkati dalam arti kata Tuhan masih kasih kesempatan kita makan. Sekalipun kita makan sama tahu goreng, tempe goreng pakai kecap, itu rasa kayak pakai bistik saudara. Kalau hati kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Enggak usah ngeluh, enggak usah marah-marah. Kok makan gini doang, kok makan gini doang, kok makan cuman ini. Mengucap syukur, masih bisa makan, masih sehat, itu anugerah Tuhan. Jadi pagi hari ini Tuhan ingatkan di ayat yang ke-24. Jangan meniru perbuatan mereka yang nyembah-nyembah patung, ya, yang nyembah-nyembah berhala, perbuatan mereka yang tidak mengenal Tuhan, perbuatan mereka yang masih ikut adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, perbuatan mereka yang menyimpang dari perbuatan dari apa yang Tuhan katakan. Dan ingat firman Tuhan katakan, musnahkan patung-patung berhala buatan mereka. Ya, harus kau remukan sama sekali, keluarin dari rumah saudara, keluarin dari hati saudara, keluarin dari pikiran saudara. Ayo, kalau Tuhan masih kasih kesempatan di masa pandemik ini, mungkin ada sisa-sisa seperti ini, supaya kita kembali ke jalan yang benar. Bagaimana kita hidup dalam berkat Tuhan. Konotasi berkat bukan materi. Bagaimana kita hidup dalam berkat Tuhan. Dalam berkat ini bukan ukuran materi, bukan ukuran kaya atau miskin. Bagaimana kita bisa berkat, bagaimana kita bisa hidup dalam berkat Tuhan. Tuhan memberi petunjuk. Poin yang pertama apa tadi? Menjaga diri baik-baik. Yang poin kedua, sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, musnahkan patung-patung berhala. Jangan meniru perbuatan mereka. Firman loh. Bukan saya yang katakan, tapi firman tertulis. Jangan meniru. Lalu yang keempat. Nah sebelum keempat, mengapa kita jangan meniru, mengapa kita harus musnahkan patung. Tuhan ingatkan di dalam Markus 12 ayat 29 sampai 30. Markus 12, jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allahmu kita Tuhan
ayat yang ke-29 bahwa kasihilah, ayat yang ke-30, ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Kalau kita masih pakai reserve, patung-patung, berhala-berhala, sembayang ini, sembayang itu, melakukan ini, melakukan itu, meniru perbuatan mereka yang tidak mengenal Allah, berarti kita menduakan Tuhan, belum segenap. Ya, separoh patung, separoh Tuhan. Oh saya Tuhan, saya sayang Tuhan benar, saya tahu. Kalau sayang Tuhan benar-benar, gak usah pakai patung. Oh segenap jiwa, kalau segenap jiwa benar-benar gak usah niru-niru orang yang tidak mengenal Tuhan. Segenap akal budi, iya gak usah nyuruh-nyuruh orang, saya gak niru, cuma saya suruh orang, ya sama juga. Dan dengan segenap kekuatanmu, amin. Ya, kasihilah Tuhan Allahmu, satu doang. Kasihilah Tuhan doang. Gak usah pakai patung-patung lagi, gak usah pakai dewa-dewa lagi, gak usah pakai datok-datok mana lagi, gak usah pakai cara-cara bagaimana lagi, gak usah menduakan Tuhan lah. Saudara mungkin sebagai istri mau diduain, saudara sebagai suami mau diduain. Kalau diduain namanya bukan segenap hati lagi, separoh. Separuh dewa, separuh patung. Firman ingatkan, kasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Tidak ada yang lain. Prioritas kita hanyalah Tuhan kita Yesus Kristus. Segenap jiwa kita, segenap akal budi kita, dan segenap kekuatan kita. Musnahkan patung-patung. Jangan meniru-niru orang yang menyembah berhala. Dan musnahkan berhala-hala, mungkinnya bukan patung, tetapi yang mengambil kesempatan atau merampas waktu saudara melebihi daripada Tuhan. Pinter-pinterlah mengatur waktu. Jadi utamakan Tuhan. Bangun tidur, kita ada doa pagi, jam 4:15. Pagi banget, masih bisa bangun pagi, bersyukur. Orang ada yang gak bisa bangun pagi, bablas. Tuhan masih bangunkan pagi. Yang utama kita utamakan Tuhan dengan segenap hati. Kita sembah Tuhan. Saya rasa pukul 4:15 itu gak pagi lah saudara, gak pagi-pagi banget. Itu jam-jamnya kita untuk menyembah Tuhan. Dahulukan, utamakan. Ya. Untuk dalam kategori menjaga diri kita baik dengan sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan dan tidak meniru perbuatan dan gaya hidup orang-orang yang menyembah berhala. Amin. Yang keempat ada di ayat 25. Yang keempat ada di ayat 25. Bagaimana kita hidup dalam berkat Allah. Di dalam Keluaran pasal yang ke-23 ayat 25. Sama-sama kita baca dengan suara keras. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Gak apa-apa di rumah sendiri. Saudara mau teriak, mau keras, gak apa-apa. Yang dibaca firman daripada teriaknya berantem, daripada teriaknya maki-maki, kuduskan mulut kita. Ya, sebentar nanti kita mau terima perjamuan kudus. Kita minta ampun sama Tuhan, minta kekudusan Tuhan. Agar perjamuan kudus ini, roti dan anggur, hosti dan anggur ini menyatu dalam kehidupan kita yang kudus. Yuk baca 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan, yes. Ya. Sekarang yang paling ditakutin apa? Penyakit kan? Nah,
Ya. Kalau kita sungguh-sungguh mendengarkan dan melakukan firman Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Ini janji firman Tuhan loh. Ya. Yuk kita perbaiki. Belum terlambat. Tidak ada kata terlambat untuk kembali kepada Tuhan. Terlebih sekarang di masa pandemik seperti ini. Amin. Amin. Poin yang keempat adalah sungguh-sungguh beribadah hanya kepada Tuhan Allahmu saja. Tidak ada ilah lain. Tidak ada cara menyembah. Tidak meniru-niru perbuatan mereka yang menyembah berhala. Tidak meniru-niru mereka. Kelihatannya sukses. Kelihatannya dia berhasil. Kok gua begini-begini aja. Tuhan masih nguji kita. Pelan-pelanlah, sabarlah, sehingga pada waktu nanti kita di atas, pada waktu kita berhasil, dengan goncangan apapun juga kita akan kuat. Karena kita sudah dilatih dari bawah. Coba kalau tiba-tiba nyut ke atas. Nah, kan pepatah katakan semakin tinggi pohon semakin besar angin. Nah begitu di atas digoncang pohon, jebret aja jatuh. Berasa saudara? Ya, berasa sakitnya. Nah kalau pagi hari ini kita belum di dalam doa belum tercapai apa yang kita doakan. Bahkan mungkin kita lihat hasil doa kita tidak sesuai apa yang kita kehendaki. Percayalah Tuhan tahu hari besok. Tadi kita sudah baca di kitab Yakobus 4 bahwa kita tidak tahu akan apa terjadi di hari besok. Kalau kita kuat menerimanya, kalau kita nggak kuat jadi Tuhan pelan-pelan atur kita. Percayalah, sabarlah akan waktunya Tuhan. Setia lakukan firman Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah hanya kepada Tuhan saja. Pagi hari ini saya simpulkan firman Tuhan. Kalau manusia sendiri tidak berkuasa atas dirinya, dan manusia seperti uap. Kita hidup dalam percepatan waktu Tuhan loh. Ya. Udah semakin singkat. Kalau Yeremia dia menangisi bangsanya. Biarlah pagi hari ini kita juga menangisi bangsa kita agar mereka boleh diberi kekuatan melewati masa pandemik ini. Lalu kalau manusia tidak berkuasa atas dirinya, bahkan manusia sendiri seperti uap, Tuhan memberikan jalan petunjuk. Tuhan menyampaikan kerinduannya pagi hari ini. Hiduplah dalam berkat Allah. Hiduplah dalam berkat Allah. Di dalam Keluaran 23. Poin yang pertama saya dapatkan di ayat 21, harus menjaga diri dengan baik. 2, harus sungguh-sungguh mendengar dan melakukan. Ada upaya, ada usaha, itu namanya sungguh-sungguh. Jangan kita bisa dikalahkan dengan hal-hal yang lain. Tapi kalahkan hal-hal yang lain, itu berarti usaha kita, upaya kita menunjukkan kesungguhan hati kita mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Lalu yang ketiga, musnahkan patung-patung berhala. Jangan meniru perbuatan-perbuatan mereka. Dan yang keempat, sungguh-sungguh beribadah hanya kepada Tuhan Allah saja. Nah, saudara yang kekasih, sementara kita mempersiapkan anggur dan roti, biarlah pagi hari ini kita mau memuji Tuhan terlebih dahulu. Mari kita siapkan hosti dan anggur yang sudah ada di rumah kita masing-masing. Dan mari kita siapkan hati kita, pikiran kita dan jiwa kita untuk sama-sama kita menerima tubuh dan darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku, ku naikkan syukur
buat pengorbananmu maha mulia, dan terindah kau karena kasih-Mu yang selamatkanku, menyucikan dan menebus hidupku. Ku naikkan syukur buat pengorbananmu maha mulia, dan terindah kau Yesus. Pastikan hosti ada di tangan saudara dan anggur sudah siap semuanya. Baiklah, kita persiapkan hati kita. Kita sudah memuji Tuhan. Siapkan keberadaan kita. Namanya juga perjamuan kudus. Biarlah kita juga terima dengan hati yang kudus. Untuk kita menjadi kudus, tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk selama-lamanya. Kenapa diadakan di awal bulan? Supaya begitu kita memasuki bulan yang baru, minta kekudusan Tuhan untuk memimpin sepanjang 30 hari atau 31 hari yang Tuhan berikan kepada kita. Mari saudara, pastikan hosti dan anggur ada di tangan saudara. Ya. Sikapi dengan hormat. Hargai pengorbanan Yesus di kayu salib. Jangan dengan seenaknya saja. Ya, sikapi dengan hormat. Belajar menghargai Tuhan. Dibacakan firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-26 secara silih berganti. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Sama-sama, kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Angkat hosti lebih tinggi dari kepala kita. Belajar menghargai. Tuhan tebus kita, Tuhan merdekakan kita. Bukan dengan pedang, bukan dengan pisau, bukan dengan alat-alat yang ada di dunia, tetapi dengan dirinya sendiri. Dari atas kepala dimahkotai duri, dicambuk, dipaku di kayu salib, hanya untuk kita. Tuhan berkorban supaya kita yang berdosa diselamatkan, tidak masuk neraka, dipindahkan menjadi ahli waris kerajaan surga. Angkat hosti lebih tinggi dari kepala kita. Yang kita imani ini adalah tubuh Kristus yang telah terpecah bagi kita semuanya. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Naikkan syukur. Terima kasih Tuhan. Tubuhmu menyatu dalam tubuh kami. Haleluya, haleluya.
Ajar kami untuk sungguh-sungguh Tuhan. Ajar kami mempunyai hati yang rindu, menyatu dengan tubuh dan darah-Mu, menyatu dalam kehidupan kami. Haleluya. Kami perlu Kau Yesus Tuhan. Mari Roh Kudus kuatkan kami agar kami boleh menjaga diri kami dengan baik-baik. Kuatkan kami agar kami boleh mendengar dan melakukan firman-Mu sungguh-sungguh, sehingga kami tidak meniru perbuatan mereka yang menyembah berhala, mereka yang menyembah patung. Dalam nama Yesus, kita punya Allah yang besar, Allahku yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala kita. Yang dengan iman ini adalah darah Yesus yang telah tertumpah bagi kita. Darah Yesus yang telah menyelamatkan kita. Kami percaya atas firman bila kita beribadah sungguh-sungguh, Tuhan menghapuskan, Tuhan menolak segala penyakit. Bahkan Tuhan memusuhi musuh kita, Tuhan yang melawan-lawan kita. Dalam nama Yesus penyakit-penyakit hilang. Dalam nama Yesus penyakit-penyakit disembuhkan. Dalam nama Yesus firman-Mu berkuasa. Dalam nama Yesus kita punya Allah yang besar. Dan pagi hari ini mujizat Tuhan yang terjadi. Penyakit-penyakit apapun disembuhkan. Yang sedang terpapar COVID, dalam nama Yesus Kristus, tidak ada kematian lagi bagimu. Percaya bagi Tuhan. Percaya Tuhan yang telah mati bagi kita semuanya. Dan darah Yesus menyembuhkannya. Percaya saudara, percaya, yakin, percaya. Dari hatimu yang sudah bersih, dari hatimu yang kudus sudah diampuni, percaya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Ucapkan syukur, terima kasih Tuhan. Tubuh dan darah-Mu boleh menyatu dalam kehidupan kami. Ucapkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Haleluya, syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Engkaulah juru selamat kami Tuhan. Engkaulah Allah yang besar, Allah yang hidup, Allah yang kami sembah. Ajar kami untuk mengasihi-Mu dengan segenap hati. Ajar kami mengasihi-Mu dengan segenap jiwa. Ajar kami mengasihi-Mu dengan segenap akal budi. Bahkan dengan seluruh kekuatan kami. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Sama-sama saya katakan, Tuhan aku mengasihi-Mu. Tuhan aku mengasihi-Mu Bapa. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi. Kami percaya yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus. Kami percaya pagi hari ini adalah pagi mujizat, pagi kesembuhan, pagi kemenangan bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur, ayo sembah Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur, kemurahan-Mu melebihi hidup kami Tuhan. Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama yuk kita pujikan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih
kita bersama-sama akan menaikkan doa syafaat. Kami bersyukur berterima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu yang boleh menyatu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih buat penyertaan-Mu di dalam ibadah ini ya Tuhan. Kami bersatu hati berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia. Dari pimpinan yang tertinggi Bapak Presiden Jokowi, wakil beserta seluruh jajarannya, sampai pun ke RT RW yang telah Kau tentukan tetapkan. Kami percaya tidak ada kepemerintahan yang bukan dari-Mu. Semua Kau izinkan Bapa. Allah turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Kami berdoa Tuhan kiranya berkati pemerintah agar cakap dalam menanggung COVID-19 pandemik ini yang belum berakhir. Biarlah Tuhan Engkau memberikan hikmat kepada pemerintah Tuhan, supaya pandemik ini Tuhan, penularan pandemik boleh terputus. Kami bersyukur kalau kami boleh melihat angka kemajuan Tuhan, yang sembuh sudah semakin banyak daripada yang meninggal. Dan kami bersyukur Tuhan, angka-angka sudah mulai menurun dan membaik. Biarlah ekonomi juga bisa cepat pulih kembali, bangkit Tuhan. Juga kami percaya agar pemerintah dan masyarakat Indonesia tidak kendor dalam penerapan prokes Tuhan, untuk menekan penularan COVID-19. Lindungilah Indonesia Tuhan dari segala bencana alam. Apapun Tuhan, di sana sini yang masih banjir, di sana sini yang masih gempa bumi, tolong mereka Tuhan. Biarlah kami percaya yang Kau izinkan mendatangkan kebaikan, mereka boleh mencari juru selamat yang benar, yaitu mereka boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk penderita COVID yang sudah sembuh. Berkatilah nakes Tuhan, tenaga medis yang sedang bertugas, agar mereka juga tetap sehat, tidak tertular dan tetap semangat Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau juga menyertai TNI Polri agar mampu juga memperkuat internalnya dari pusat sampai ke daerah, untuk bisa menghadapi Tuhan masalah intoleransi, radikalisme, ekstremisme yang berbasis kekerasan dan berbagai potensi aktif aksi dari teroris lainnya. Terima kasih Tuhan. Lindungilah Indonesia ya Allahku. Kami percaya Indonesia ada di hati-Mu dan kasih-Mu melanda di Indonesia. Tuhan berkatilah badan pangan yang baru dibentuk, agar berhasil menetapkan kebijakan terkait dengan ketersediaan pangan, stabilisasi pasokan dan harga pangan, kerawanan pangan dan gizi, penganeragaman konsumsi pangan hingga keamanan pangan boleh terlaksana ada di Indonesia Tuhan. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Mampukan Tuhan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme agar mampu merancang strategi komunikasi untuk menyelamatkan masyarakat dari provokasi, propaganda, ideologi radikal, dan terorisme Bapa. Dan kami berdoa agar politisi Indonesia tidak menjadi troublemaker atau memprovokasi untuk mementingkan dan mengambil keuntungan pribadi di tengah penderitaan dan kesulitan hidup rakyat di masa pandemik ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya pagi hari ini Engkau mendengar dan mengabulkan doa-doa kami, karena kami panjatkan di atas satu nama, nama yang berkuasa, nama yang menyelamatkan kami semuanya Bapa. Dan kami percaya Tuhan, Kau juga memberkati hamba-hamba-Mu dimanapun mereka berada. Kau memberkati seluruh umat-Mu dimanapun mereka berada. Dan Kau berkati Tuhan yang hamba-hamba-Mu yang sudah melayani pada pagi hari ini. Baik Tuhan
bagian multimedia, bagian musik, apapun juga yang dilakukan untuk Tuhan tidak pernah sia-sia. Berkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan agar yang sakit Tuhan semakin berkurang dan sudah disembuhkan. Kami percaya Tuhan. Kami percaya bahwa meskipun Indonesia masih menghadapi pandemik, perekonomian juga semakin membaik Tuhan, terkendali. Ya Allahku, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak yang bersekolah besok pagi. Kau sertai mereka Tuhan, baik yang sudah mulai sekolah tatap muka ya Bapa. Tutup bungkus lindungi dari kuasa darah-Mu Tuhan. Tutup bungkus lindungi dari segala virus penyakit apapun juga. Jauhkan mereka dari orang-orang berbuat niat jahat. Oh Tuhan, Kau tolong mereka. Dijauhkan dari narkoba, dijauhkan dari apapun yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Mari Tuhan, Kau juga tolong ya Bapa. Hamba serahkan di dalam tangan-Mu besok ibu bapak yang mulai bekerja. Mungkin tidak WFH lagi, mulai ke kantor Tuhan, Kau juga lindungi Tuhan. Agar tidak ada lagi penularan-penularan Tuhan. Oh Tuhan, Engkau juga tolong mereka, kuatkan dan teguhkan, ingatkan Tuhan, agar juga boleh menjaga diri dengan baik. Tidak hanya menjaga diri untuk sesama, tapi menjaga diri juga untuk di hadapan-Mu Tuhan, sehingga kami tetap berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya pagi hari ini Kau sudah memberkati kami semuanya. Berkati seluruh persembahan yang telah dipersembahkan. Kami percaya hati yang rindu, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang tidak bisa ditahan lagi untuk mengasihi sesama manusia, untuk mereka agar boleh diselamatkan dan agar kami juga boleh menyelesaikan amanat agung untuk menyampaikan kabar keselamatan-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibu bapak yang mencari nafkah sebagai karyawan, sebagai wira swasta, sebagai apapun juga Tuhan. Dan Kau tolong mereka yang belum mendapatkan pekerjaan. Bukakan lapangan pekerjaan ya Bapa. Berkati mereka agar tidak kekurangan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk ibu-ibu rumah tangga, berikan kesabaran hati Tuhan. Agar mereka juga Tuhan boleh mendidik anaknya dengan benar. Sebagai rasa tanggung jawab orang tua kepada anak-anaknya Bapa. Agar senantiasa boleh Tuhan ada mezbah di tengah rumah tangga Tuhan. Kami percaya segala sesuatu yang Kau izinkan sehingga mata jasmani kami boleh melihat gereja tanpa tembok. Firman-Mu sampai ke pelosok bumi. Sampai pun ke pelosok bumi, oh Tuhan, orang-orang juga memuji Tuhan bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini kami boleh ibadah. Kami percaya tangan Allah sendiri yang memberkati setiap kami dimanapun kami berada. Mari kita berdoa seperti yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari saudara bangkit berdiri, terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Kembalilah ke tengah tugas hidup kita masing-masing dengan iman, pengharapan dan kasih. Tuhan memberkati, Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan berikan kasih karunia. Tuhan hadapkan wajah-Nya dan berikan damai sejahtera. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan datang kedua kali menjemput kita bersama. Semua yang percaya dan diberkati sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Taati protokol kesehatan. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas bersama keluarga, selamat berlibur. Saya percaya bahagia adalah menjadi bagian daripada kita semuanya, karena Tuhan menginginkan kita semuanya hidup dalam berkat Allah. Haleluya.
Sama-sama kita katakan amin.